Oke, halo Ibu Sudarsi. Dek, Iya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? selamat pagi juga Bu Dev, kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah, baik ya. Oke Ibu, ini kan kita sudah janjian kemarin ya. Katanya Ibu mau diobservasi coachingnya. Iya, betul Ibu ya? Betul Bu Dev. Oke. Jadi Ibu, sebelum kita nanti eh, di, maksudnya sebelum saya mengobservasi Ibu nanti Ibu melakukan coaching, boleh kita berbincang-bincang dulu Ibu ya? Boleh sekali Bu Dev, boleh, boleh. Oke, Ibu, pada kesempatan ini, pada observasi ini, Ibu ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi coaching yang mana ini? Oke, baik Bu Dev. Terima kasih sudah bersedia menjadi observasi saya untuk mengamati saya nantinya dalam proses coaching ini. Di sini saya ingin mengembangkan area kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan aktif begitu. Baik. Seperti itu, Bunda. Jadi dua area itu yang ingin saya kembangkan. Oke, jadi Ibu Sudarsi ingin meningkatkan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot dan juga eh, mendengarkan dengan aktif ya, Ibu ya. Ya, Oke, seperti itu, Bunda. oke. Aspek kinerja apa yang ingin untuk saya amati ini? Oke, eh, aspek kinerja yang saya inginkan Ibu Devi untuk amati adalah bagaimana saya tersebut bisa menggali dari kata-kata atau dari penyampaian kunci saya bisa menangkap kata kuncinya, dan kemudian dari kata kunci tersebut saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi kunci itu sendiri. Seperti itu, Bu Teh. Oke, baik Ibu. Nanti kita lihat di eh, observasi nanti Ibu ya, ketika Ibu melakukan coaching, apakah Ibu sudah melakukan aspek-aspek tersebut dengan baik. Oke Ibu, sebelumnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini? Ibu sudah pernah berlatih berlatih dan mempraktikkan coaching sebelumnya ya? Ya, sudah Bu Dev, saya sudah pernah ikut kepada ada siswa dan kalau menurut eh, perasaan saya sendiri begitu, menurut Iya. pengalaman saya sendiri, saya memang bagaimana ya, belum terlalu piawai dalam menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach saya untuk dipakai sebagai pertanyaan berbobot dalam menggali potensi coach. Kemudian yang berikutnya saya kadang-kadang gitu masih hilang fokus gitu kalau berhadapan dengan coach, entah itu karena ada gangguan lain atau pikiran sehingga saya tidak bisa mendengarkan dengan belum terlalu maksimal mendengarkan dengan aktif begitu. Begitu Bu Desi. Oke, baik Ibu. Jadi saya konfirmasi lagi Ibu ya. Jadi menurut yang Ibu sampaikan tadi, Ibu merasa belum cukup piawai dalam membuat pertanyaan berbobot dan beberapa kali Ibu merasa Ibu seperti kehilangan fokus ya untuk mendengar ketika mendengarkan coach menyampaikan permasalahannya. Seperti itu Ibu ya. Iya Bu Deh, betul sekali. Oke. Jadi Ibu, eh, apa harapan Ibu ke depannya setelah dari observasi yang akan kita lakukan ini? Apa harapan Ibu? Oke, dari observasi yang kita lakukan hari ini, tentunya saya mengharapkan ingin agar dua kompetensi tersebut benar-benar saya miliki sebagai seorang coach
supaya saya benar-benar bisa memberdayakan coach saya lah, seperti itu melalui dua kompetensi tersebut. Seperti itu, Bu Den. Jadi Ibu ingin nanti setelah diobservasi ini, Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu ya, terutama dalam membuat pertanyaan berbobot dan juga dalam mendengarkan secara aktif Ibu ya, untuk menghindari tadi hal-hal yang Ibu selama ini merasa Ibu lakukan, yaitu membuat pertanyaan yang kurang berbobot dan juga hilang fokus begitu. Begitu Ibu ya. Iya, betul, Bu Den. Oke. Jadi Ibu Sudarsi pada kesempatan ini nanti Ibu Sudarsi akan melakukan coaching dengan siapa Ibu? Dengan rekan sejawat saya, Bu, Pak Andri namanya, Pak Andri Murufin. Oh iya dengan Pak Andri mungkin ya. Baik, Ibu sudah janjian ya sebelumnya dengan Pak Andri ya? Sudah, Bu, kebetulan saya sudah janjian dan beliau juga sudah siap Oke. untuk kami melakukan proses coaching hari ini. Oke, jam berapa Ibu dan di mana akan dilaksanakan coachingnya sebentar ini? Di jam 11.40 dan tempatnya adalah di sekolah saya. Dan sepertinya Pak Andri sudah sementara on the way ke sini, ke sekolah saya. Oke Ibu. Seperti itu, Bu. Jadi nanti sebentar saya juga izin Ibu ya untuk hadir di tempat Ibu melakukan coaching, namun kemudian saya akan duduk mungkin di belakang agar Pak Andrinya juga nanti merasa nyaman ya, dapat menceritakan keluh kesahnya atau apa yang ingin diceritakan beliau dengan nyaman, rileks tanpa merasa kayak ada terganggu. Boleh Ibu Sudarsi juga nanti disampaikan kepada Pak Andri terkait dengan kehadiran saya dalam coachingnya Ibu nanti. Boleh Ibu ya? Boleh, Bu. Siap. Oke. Oke, kalau Terima kasih, begitu Bu Devi, Ibu, sudah mau iya jadi baik. observer saya. Iya baik Ibu, terima kasih. Nanti kita akan berbincang lagi setelah Ibu selesai melakukan proses coaching dengan Pak Andri. Oke Ibu, sampai ketemu lagi nanti Bu ya. Oke, baik, Bu Devi. See you. See you Ibu. Oke, selamat pagi, Pak Andri. Pagi Bu, Oke, apa kabar Pak Andri hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat baik sekali. Oke, Pak Andri, baik. Sebelum kita memulaikan proses coaching kita, mungkin Pak Andri lihat ada teman saya di sini. Nah, saya perkenalkan ini adalah Ibu Devi. Nah, Ibu Devi ini saya minta sebagai observer saya untuk nanti mengamati bagaimana jalannya proses coaching yang saya laksanakan. Boleh ya Pak Andri ya? Siap Bu, baik, iya Bu. Oke, baik. Salam Nah, kenal ya Pak eh, Andri. oke. Eh, Mungkin boleh saling menyapa dulu Pak Andri dengan Bu Devi ini. Siap Bu, ya. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Pak Andri, salam kenal. Mohon Ya izin ya Bu, Pak Andri ya, nanti saya ikut turut ada di ruangan ini untuk menyaksikan Ibu Sudarsi dan Pak Andri berbincang-bincang. Mohon jangan dianggaplah kehadiran saya ya. Silahkan Pak Andri berbincang-bincang dengan santai dengan Ibu Sudarsi. Nanti saya izin duduk di belakang untuk menyimak ya. siap. Ya, Oke, baik. Izin saya duduk di belakang ya Ibu Sudarsi ya. Ibu Sudarsi boleh memulai sudah proses coachingnya. Oke, baik Bu Devi. Oke, baik Bu Devi. Terima kasih Bu Devi. Nah, Pak Andri sudah sedikit berkenalan dengan Bu Devi ya. ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi. Ah, Pak Andri, apa kabar Pak Andri ini hari ini? Luar biasa Bu, baik sekali dan penuh dengan semangat. Saya lihat memang kelihatan dari wajahnya sangat bersemangat, apalagi bajunya, batiknya bagus sekali hari ini. Saya lihat coraknya luar biasa Pak Andri.
Oke, Pak Andri, terima kasih sudah hadir tepat waktu sesuai dengan waktu yang kita sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini kita akan melakukan bincang-bincang gitu ya, Pak Andri ya. Ya, Bu. Oke, kalau begitu Pak Andri, kalau boleh tahu eh, apa sih tujuan perbincangan kita hari ini atau percakapan kita hari ini? Ya, Bu. Sebenarnya ini sudah mau saya sampaikan sudah lama, Bu, karena menjadi keresahan saya sama Ibu. Cuma mungkin ini adalah baru diberikan kesempatan dan waktu yang tepat juga. Eh, ya, Iya. Bu, saya Bu merasa bahwa saya sebagai guru ini belum maksimal, Bu, karena siswa yang ada di sekolah saya itu banyak yang tidak hadir, Bu. Jadi kehadiran itu sangat kurang. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu untuk karena menjadi keresahan saya, Bu, sebagai seorang guru. Oh, oke, berarti topik kita hari ini yaitu tentang minimnya kehadiran siswa, begitu Pak Andria. Sekali, Bu. Iya. Oke, oke, dari topik tersebut apa yang Pak Andri harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, tentunya setelah percakapan nanti saya mengharapkan saya menemukan solusi bagaimana cara-cara supaya saya bisa membuat siswa itu termotivasi dan secara apa ketidakhadirannya itu bisa hadir sepenuhnya, Bu. Itu yang saya harapkan. Oke, baik, baik Pak Andri. Berarti Pak Andri mengharapkan bagaimana kehadiran siswa itu bisa meningkat, begitu ya Pak Andri ya? Ya, Bu. Ya. Oke, baik Pak Andri. Kalau boleh tahu nih, saya ingin menanyakan seperti apa keadaan real kehadiran siswa di sekolahnya Pak Andri? Ya, untuk sekarang, Bu, kehadirannya itu karena saya, Bu, berasal dari sekolah yang berada di daerah terpencil, di daerah pegunungan. Iya. Ya, di sana Mhm. pun memang sangat kurang penduduknya, Ibu. Siswa di sana itu Mhm. sekitar 30, kelas 7, 8, 9 semuanya 30. Jadi biasanya yang hadir itu cuman 20, jadi 10 orangnya itu biasanya tidak ada, Bu, di sekolah. Jadi Oke, sekitar 75% yang hadir, 25% Bu, ya mungkin yang kehadiran itu sangat kurang. oke, baik Pak Andri. Berarti selama ini rata-rata kehadiran siswa di sekolahnya Pak Andri itu cuma sekitar 75%, begitu ya Pak Andri ya? Ya, seperti itu kira-kira, Bu. Nah, menurut Pak Andri sendiri, eh, setelah percakapan kita ini, Pak Andri akan menaikkan ke berapa persen itu kenaikan Bu, Bu, ya kita bos di sekolah bisa eh, melaksanakan. berarti Pak Andri menginginkan keadaan yang ideal ya, 100% ya, Ya, dari 75% dimaksimalkan menjadi 100% kehadiran siswanya Pak Andri. Ya, ya betul sekali, Bu. oke, oke. Baik Pak Andri. Saya ingin tahu dulu eh, langkah-langkah apa yang Pak Andri sudah lakukan untuk mengatasi kehadiran siswa yang katakanlah minim ini. Apakah ada hal-hal yang Pak Andri sudah lakukan? Kalau Ya, ada seperti apa? ya, oke Bu, terima kasih Bu. Langkah-langkah yang sudah saya lakukan yang pertama itu, ya karena ada beberapa siswa memang yang tidak hadir, saya menanyakan dulu Bu dengan teman-temannya. Ya, kenapa Ya. sampai mereka tidak hadir? Jadi saya melakukan observasi awal, masih dalam tahap seperti itu. Selanjutnya Bu, saya mencoba melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan supaya bisa menarik minat mereka untuk rajin datang ke sekolah. Mungkin masih tahap seperti itu dulu Bu yang bisa saya yang sudah pernah saya lakukan. Oke, baik Pak Andri. Berarti hal yang Pak Andri sudah lakukan yaitu mengadakan observasi begitu ya, menanyakan Ya, kepada teman-temannya apa penyebab di sini tidak hadir. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana Pak Andri berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak itu untuk datang ke sekolah. Begitu Pak ya, Andri ya. ya Bu. Nah, oke.
Eh, Baik Pak Andri, dari langkah pertama yang Pak Andri sudah lakukan tadi yaitu melakukan observasi, apa yang Pak Andri dapatkan eh, mengenai penyebab sangat minim? Ya, tentunya Bu yang saya dapatkan karena masih berdasarkan dari keterangan teman-temannya, ya ada beberapa hal membuat mereka tidak bisa datang ke sekolah. Di antaranya mereka banyak pergi ke anu Bu, membantu orang tua di kebun. Ya, karena di sana mayoritas mata pencariannya itu berkebun. Ya, yang kedua Bu ada sampai Bu yang pergi mencari uang Bu. Karena katanya mereka mau membeli HP handphone atau Android, mereka pergi dulu mencari uang di daerah pertambangan Bu, di daerah Dongi-Dongi. Makanya mereka tidak ini Bu, tidak datang ke sekolah. Seperti itu Bu. Oh, oke, baik-baik. Nah, Pak Andri, kira-kira eh, bagaimana tanggapan atau respon orang tua ini ketika mereka hanya pergi ke kebun, tetapi tidak pergi ke sekolah? Apakah orang tuanya membiarkan begitu saja, atau orang tua sudah menyuruh, tetapi anak-anak sini sendiri yang mau datang ke sekolah, Eh, pergi ke kebun? Siap Bu, untuk mohon izin Bu, untuk orang tuanya, ya kami pihak sekolah belum sampai berkomunikasi langsung Bu dengan orang tua. Ya, belum sampai karena Oke, tadi seperti yang saya sampaikan hanya masih tahap untuk diri saya sendiri bagaimana membuat pembelajaran, memperbaiki pembelajaran supaya mereka menarik minat. Tapi kalau langsung berkomunikasi belum ada. Jadi kami belum mengetahui apa mindset bagaimana pola pikir orang tua membiarkan anaknya tidak datang ke sekolah. Seperti itu. Bu. oke. Baik, baik. Baik, Pak Andri, terima kasih luar biasa, Pak Andri ya. Kalau dari langkah yang kedua tadi dengan menghadirkan pembelajaran menyenangkan, bagaimana pengamatan Pak Andri selama ini? Apakah itu sudah bisa meningkatkan kehadiran siswa atau seperti? Ya, kalau ini Bu, sebenarnya tujuan saya memperbaiki pembelajaran itu supaya siswa yang sudah hadir ini tidak mengikuti teman-teman yang tidak hadir. Jadi tujuannya itu untuk menjaga kehadiran Hmm, mereka supaya bisa hadir, tidak ini. Seperti itu Bu, untuk memperbaiki pembelajaran yang menyenangkan. Hanya saja tidak semua guru juga Bu yang melakukannya. Ya, sehingga juga ada itu juga tuh Bu, menurunkan biasanya kadang-kadang di bawah 65% hadir. Ya, seperti itu. Jadi hari-hari tertentu ada beberapa yang hadir, ada beberapa yang tidak. Ada beberapa seperti itu Bu biasanya. Jadi oke, tidak semua. baik. Berarti yang oke, baik Pak Andri, terima kasih. Berarti yang Pak Andri harapkan dari sini dari pembelajaran yang menyenangkan ini bagaimana anak-anak tersebut bisa terus mempertahankan kehadirannya dengan Ya, pembelajaran yang menyenangkan tersebut dan tidak ikut-ikutan teman-temannya untuk pergi ke kebun ya, dan tidak pergi begitu. ke sekolah. Iya. Nah, Pak Andri, selain dua langkah tersebut Pak Andri lakukan, masih ada tidak langkah lain yang Pak Andri sudah ambil untuk Tentunya Bu, ya untuk langkah-langkah masih seperti itu Bu langkah-langkahnya. Makanya Bu, saya menyampaikan kepada Ibu, siapa tahu mungkin dari hal-hal dari percakapan ini saya bisa menemukan cara-cara lainnya Bu untuk ini supaya membuat bisa hadir secara penuh di sekolah. oh, oke, baik baik Pak Andri. Nah, Pak Andri, menurut Pak Andri sendiri eh, apa langkah rencana selanjutnya yang Pak Andri akan lakukan untuk memaksimalkan kehadiran siswa ini? Tentunya Bu, yang saya pikirkan ya karena Bu mungkin saya melihat karena memang Bu siswa di sana memang kurang, sementara kami guru ini ada 11 orang Bu. Ya mungkin saya menceritakan sedikit waktu saya masuk PNS pertama itu masih 4 orang gurunya Bu, yang PNS ya tahun 2021. Sekarang itu sudah 11 orang. Ya hanya saja karena mungkin kekurang aktifan guru-guru, makanya siswa mungkin juga ini jarang datang ke sekolah. Jadi hal-hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana saya berkolaborasi dengan teman-teman itu secara aktif. Jadi menjaga keaktifan di sekolah. Nah, itu mungkin yang pertama saya lakukan, rencana. Yang kedua, saya mungkin akan mencoba berdialog terbuka dengan pimpinan kepala sekolah. Ya, selain melakukan pembelajaran menyenangkan, menarik perhatian siswa supaya datang ke sekolah, saya ingin membuat
program-program atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya, kegiatan-kegiatannya itu contohnya bisa jadi seperti lomba-lomba ya yang berdasarkan kesukaan yang ada di daerah sana, dan juga ekskul Bu. Karena terus terang sebenarnya ekskul kita, karena memang kita berada di daerah tertinggal itu belum ada ekskulnya Bu. Jadi itu mungkin saya kembangkan ya, selain tadi yang saya sampaikan tadi, begitu Bu. Oke, baik sekali Pak Andri. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi persoalan Pak Andri ini, saya bisa simpulkan di sini Pak Andri akan mengambil 3 langkah nyata, yaitu mengaktifkan guru, kemudian melakukan program-program yang pada murid, Ya, kemudian kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler. Nah, Pak Andri, selanjutnya untuk mengaktifkan guru-guru ini, apa yang akan Pak Andri lakukan supaya guru-guru ini bisa menjadi aktif? ya Bu. Seperti apa caranya? Ya, tentunya Bu, saya sebagai seorang guru juga, jadi kita rekan sejawat bersama. Tentunya saya harus melalui pimpinan, ya berdialog juga bersama pimpinan, bagaimana cara mengaktifkan. Contohnya mungkin Bu, kami akan mencoba membuat komunitas belajar terlebih dahulu. Ya, dari komunitas belajar ini nantinya kita akan berdiskusi bersama-sama bagaimana cara-cara dan bagaimana menjaga komitmen kami supaya aktif. Jadi melalui jadi pertama mungkin Bu membuat komunitas belajar dulu Bu. Jadi memilih anggota, pengurus, dan juga merancang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan, terutama mengatasi permasalahan ketidakhadiran siswa ini. Jadi seperti itu Bu, rencana yang akan dilakukan. Oke, baik Pak Andri, luar biasa. Berarti eh, membentuk komunitas belajar, begitu ya Pak Andri ya, supaya Ya, guru-guru ini bisa aktif semua. Kemudian tadi langkah kedua yang Pak Andri akan ambil itu adalah mengadakan program-program. Kalau boleh saya tahu, salah satu contoh programnya itu seperti apa Pak Andri? ya. Ini saya terpikir Bu, karena saya melihat kondisi situasi yang berada di daerah saya, di sana kan Bu mayoritas Nasrani. Ya, mereka itu hobi itu menyanyi, menari. Nah, kalau dalam bidang itu seni, kalau bidang olahraga itu mereka itu sangat suka main takraw, Bu. Main takraw. Jadi saya rencana mau lihat ekskul mengenai bidang menyanyi, menari, ada juga apa ekskul takraw. Dari ekskul-ekskul nanti ini saya akan mengembangkan lomba-lomba supaya mereka itu tertarik dan termotivasi lagi untuk mengikuti program-program yang akan dibuat nantinya. Gitu. Oke, baik Pak Andri. Berarti Pak Andri akan eh, melakukan program olahraga dan kesenian, begitu ya Pak Andri ya, yang Ya, Bu. sesuai dengan minat dan bakat anak-anak di sekolahnya Pak Andri. Begitu ya Pak Andri ya? Ya, Bu. Ya, Oke, baik. Oke, Pak Andri, selanjutnya eh, menurut Pak Andri sendiri, kapan rencana ini bisa dilaksanakan? ya Bu. Rencana Bu, karena ini sudah bulan Desember, sudah mau selesai tahun semester ganjil ini, ya rencana Bu, saya akan melakukannya pada awal bulan Bu, tahun 2025, bulan Januari. Jadi pada saat masuk ke sekolah, saya akan melakukan tahap-tahap persiapan terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan program-program atau kegiatan-kegiatan atau rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu Bu. Oke, baik Pak Andri. Berarti rencana Pak Andri ini akan Pak Andri laksanakan di bulan Januari tahun 2025. Begitu ya Pak Andri ya? Iya Bu. Oke, baik selanjutnya Pak Andri. Menurut Pak Andri sendiri, siapa yang akan Pak Andri libatkan untuk mensukseskan program-program yang Pak Andri sudah rencanakan? Ya, tentunya Bu, yang saya akan libatkan karena memang tujuan awal saya untuk meningkatkan kehadiran peserta didik melalui program-program yang saya lakukan. Tentunya yang pertama adalah saya sendiri, rekan-rekan guru, juga pimpinan kepala sekolah, ya masyarakat sekitar, ketua komite, dan juga terutama Bu orang tua Bu.
intinya orang tua, supaya bagaimana cara kami merubah, oh ya, bukan cuma siswanya yang tertarik, tapi bagaimana cara merubah pola pikir orang tua supaya mereka itu menganggap pendidikan itu lebih penting daripada ya mencari uang, karena masa-masa mereka itu memang pendidikan ini harus ini Bu, mereka penuhi seperti itu Bu. Oke, baik Pak Andri, luar biasa. Tidak hanya dengan warga sekolah, tetapi juga dengan masyarakat. Ya Bu, betul sekali. Oke, selanjutnya Pak Andri, bagaimana cara Pak Andri menjaga komitmen agar rencana ini benar-benar berjalan dengan baik? Ya, menjaga komitmen tentunya Bu, saya mungkin apa apa memiliki, saya kembalikan ke pendidik, memiliki tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya, saya sudah diberikan tugas, tentunya saya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, saya akan berusaha bersama rekan-rekan, pimpinan, kepala sekolah. Ya, terlebih dahulu saya akan melakukan berdiskusi dengan kepala sekolah karena kepala sekolah memiliki wewenang yang sangat ya wewenang untuk mengatur bagaimana perkembangan di sekolah. Ya, saya ini dulu Bu, memberikan masukan dengan kepala sekolah, ya bercerita dengan kepala sekolah, mengeluarkan keluh kesah, ya sehingga bersama-sama dengan kepala sekolah mungkin akan memberikan mungkin semacam tugas rencana, rencana atau jadwal tugas yang memang harus diselesaikan dengan baik. Jadi begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri, luar biasa. Bagaimana Pak Andri menjaga komitmen ini dengan mendatangkan kesadaran dari diri sendiri, menjadikan diri sebagai teladan bagi Ya, guru lain, dan bagaimana Pak Andri menjalin kerjasama dengan guru-guru dan kepala sekolah juga untuk menjaga agar eh, apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik di semester berikutnya. Begitu Pak Andria. iya Bu, ada lagi satu Bu, saya sempat barusan saya ingat, saya juga akan berusaha mengundang orang tua juga Bu, untuk sama-sama supaya menjaga komitmen. Jadi bukan cuma guru, kepala sekolah yang tahu bahwa kami akan melaksanakan program ini, saya akan mengundang juga orang tua supaya mereka juga bisa mengontrol apa yang sudah kami laksanakan nanti. Begitu Bu. Oke, eh, baik Pak Andri, mohon maaf kita agak sedikit terputus-putus ini masalah jaringan. Terima kasih. Ya Bu, Hal berikutnya yang untuk menjaga komitmen tersebut adalah bagaimana Pak Andri mengadakan kolaborasi dengan orang tua. ya Itu Bu, Pak Andri ya. ya Bu, betul sekali Bu. Oke, baik Pak Andri. Eh, kita keasikan ngobrol ini ya. Nah, dari obrolan kita hari ini, dari percakapan kita hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang Pak Ya, Andri bisa dapatkan? Begitu. ya Bu, hal-hal yang saya dapatkan, ya Alhamdulillah apa yang saya harapkan pertama itu saya sudah menemukan beberapa langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat kehadiran siswa bisa hadir dan saya akan mencobanya nantinya. Ya, yang tadinya saya mungkin hanya sekedar mencari tahu dan juga hanya memperbaiki proses di kelas untuk diri saya sendiri, akhirnya saya sadar bahwa hal-hal seperti itu juga belum maksimal, sehingga dari percakapan Ibu tadi, pertanyaan-pertanyaan Ibu membuka wawasan saya untuk menggali lebih dalam hal-hal apa yang bisa saya keluarkan, manfaatkan, menjadi pendukung yang mana seperti mungkin saya akan berkolaborasi secara aktif dengan rekan-rekan masyarakat, orang tua, jaga keadilan. Tentunya juga tadi saya juga memiliki ide ide baru dari pertanyaan Ibu akan membuat sebuah komunitas, ya komunitas sekolah, yang komunitas sekolah itulah yang akan berperan aktif di dalam kegiatan atau program-program yang berdampak kepada murid, sehingga dari hal-hal seperti itu bisa menarik minat peserta didik yang tadinya mungkin hanya berpikiran lebih penting mencari uang daripada sekolah,
ya bisa mereka merubah mindset mereka bahwa sekolah itu penting di masa-masa atau mereka sekarang. Begitu, Bu. Oke, baik Pak Andri. Luar biasa. Semoga ide-ide baru yang sudah muncul dari Pak Andri dari percakapan ini tadi bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa meningkatkan kehadiran anak di sekolah dimaksimalkan menjadi 100%. Baik Pak Andri, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi kita sesuai waktu yang kita sudah tentukan. Terima kasih Pak Andri sudah melakukan percakapan dengan saya pada pagi hari ini. Oke, makasih banyak, Bu, atas kesempatannya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita-cerita yang menarik berikutnya. Selamat siang, salam ya. Ya, selamat siang, Bu. Oke, Bu Sudarsi. Jadi Bu Sudarsi sudah menyelesaikan proses coachingnya ya. Bagaimana perasaannya Ibu? Oke, iya Bu Devi, perasaan saya sedikit lega dan nanti saya minta kesediaan Ibu Devi melakukan observasi, menceritakan seperti apa saya tadi dengan masukan-masukan yang saya harapkan bisa membuat kompetensi saya semakin kuat begitu di coaching ini. Oke, baik Ibu. Saya tadi mengamati Ibu benar-benar semangat ya, penuh semangat. Kemudian suasana percakapannya juga hangat. Saya lihat Pak Andri juga sangat rileks ya untuk bercakap-cakap dengan Ibu. Oke Ibu, sebelum lebih jauh, boleh saya tanya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang apa performa Ibu tadi dalam melaksanakan coaching? Jadi penilaian Ibu sendiri atas performa itu tadi Ibu bagaimana? Oke, baik. Kalau saya bisa menilai diri saya tentang performa saya dalam coaching tadi, sehubungan dengan area yang ingin saya kembangkan, seperti yang saya sudah ceritakan kepada Ibu Devi di awal, yaitu tentang bagaimana mendengarkan dengan aktif dan kemudian bagaimana saya bisa menangkap kata kunci, kemudian menggunakan kata kunci tersebut sebagai pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kalau menurut saya sendiri, karena saya ini bagaimana ya kalau saya nanti memberikan penilaian kepada diri saya sendiri, mungkin tidak terlalu objektif begitu Bu Devi. Tetapi yang saya rasakan dalam proses coaching itu tadi, hal-hal yang saya takutkan sebelumnya itu eh, sedikit bisa saya atasi dalam proses coaching saya tadi bersama dengan Pak Andre. Begitu Bu Devi. Oke, Ibu. Jadi Ibu merasa hal-hal yang Ibu takuti tadi tidak terjadi begitu Bu ya? Ya sedikit bisa diatasi lah begitu. Oh iya, baik. Apa yang membuat Ibu Sudarsi menilai demikian? Oke, yang membuat saya menilai demikian karena saya sudah mulai bisa uh, menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach saya dan mempergunakan kata kunci tersebut untuk pertanyaan pemantik yang kemudian bisa dikategorikan lah sebagai pertanyaan berbobot kepada coach saya dan saya sudah bisa memfokuskan diri saya untuk mendengarkan sepenuhnya ketika coach saya sedang berbicara. Seperti itu, Bu Det. Baik, Ibu. Ibu Sudarsi, boleh saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali, Bu Det, karena itu yang memang saya harapkan dari observasi ini. Silahkan, Bu Det. Oke, Ibu, mohon izin ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, pertama, sebelumnya Ibu takut ya, ada ketakutan kalau Ibu tidak bisa
hadir dengan sepenuhnya atau mendengarkan secara aktif. Ibu takut nanti ibu hilang fokus ya di dalam percakapan, tiba-tiba hilang fokus karena kurang mendengarkan dengan aktif. Ibu juga takut karena tidak percaya diri dalam membuat pertanyaan atau menangkap kata-kata kunci dari coaching. Namun Ibu, dari apa yang saya amati sepanjang proses jalannya coaching, hal itu benar-benar tidak terjadi, Ibu. Semua ketakutan-ketakutan Ibu tadi itu tidak terjadi ya. Seperti penilaiannya Ibu tadi, bahwa memang Ibu berhasil mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Itu kalau menurut penilaian saya tadi ya Ibu ya, dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Saya melihat Ibu sudah mendengar dengan aktif, Ibu memulai membuka eh, percakapan tadi dengan ramah, dengan hangat. Jadi itu sudah menunjukkan kehadiran penuh ibu untuk si Koci begitu. Kemudian itu tadi saya sampaikan, ibu takut hilang fokus. Padahal selama berjalannya coaching saya sama sekali tidak melihat ibu kehilangan fokus. Ibu benar-benar fokus pada coaching. Secara alur tirta, saya melihat nampak jelas ya tadi alur tirtanya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab itu secara runut Ibu sudah lakukan dengan jelas dan beraturan ya. Dan saya rasa itu sudah sangat luar biasa Ibu. Jadi memang saya melihat kompetensi coachingnya Ibu ini sudah sangat memadai, sangat cukup. Kemudian juga Ibu tadi takut dalam menangkap kata kunci. Padahal tadi kata-kata kunci yang disampaikan oleh Pak Andri, Ibu Sudarsi sudah tangkap dengan baik. Kemudian Ibu Sudarsi gunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, bermakna, di mana pertanyaan yang Ibu Sudarsi sampaikan tadi itu dapat menggali informasi yang lebih dalam terkait secara detail bagaimana apa yang terjadi kondisi di kondisi sekolah Pak Andri, kemudian apa saja penyebabnya, bahkan sampai di apa saja yang harusnya dilakukan, apa yang saja bisa dapat dilakukan oleh Pak Andri, kemudian siapa saja yang dapat berperan dan bagaimana perannya itu tadi akhirnya Pak Andri dapat jelaskan dengan sangat detail karena pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Sudarsi. Seperti itu Ibu ya. Apakah Ibu juga merasakan yang sama? Iya Bu, tadi memang di awal sebelum memulai coaching, saya merasakan ketakutan-ketakutan, tetapi begitu proses coaching tersebut terjadi, saya memang bisa merasa bahwa saya begitu rileks, saya bisa begitu mengalir dengan baik, kemudian saya bisa menangkap kata-kata kunci yang diberikan oleh Pak Andri, sehingga saya bisa melemparkan kata-kata kunci itu sebagai pertanyaan berbobot. Mungkin karena memang proses coaching ini juga dilakukan dengan santai gitu ya, sehingga saya bisa fokus juga kepada coaching saya, sehingga apa yang saya takuti di awal tadi tidak terjadi selama proses coaching ini seperti yang Ibu sudah amati. Seperti itu. Baik, Ibu. Iya, boleh lagi saya menambahkan Ibu ya. Hal-hal positif yang Ibu selalu lakukan tadi itu adalah Ibu selalu mengkonfirmasi kepada coach. Jadi ketika coach sudah menyampaikan supaya eh, pembicaraan ini tetap searah, Ibu selalu mengkonfirmasi dengan coach apa yang coach sampaikan, apakah benar seperti yang Ibu tangkap. Dan itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Itu juga membuktikan kehadiran penuh Ibu bahwa Ibu telah mendengarkan dengan aktif. Jadi Ibu overall itu semuanya sudah Ibu kuasai kalau menurut saya Bu ya. Kalau boleh saya memberi saran mungkin hanya di bagian kata kira-kira. Ada beberapa kali tadi saya mendengar Ibu mengucapkan kata kira-kira yang walaupun sebenarnya itu tidak menunjukkan bahwa Ibu ragu-ragu dengan pertanyaannya Ibu. Padahal saya melihatnya tadi Ibu sangat percaya diri kok dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Karena Ibu betul-betul membuat pertanyaan itu berdasarkan kata-kata kunci yang Ibu tarik dari perkataannya Pak Andri. Tetapi dengan adanya kata kira-kira itu jadi kedengarannya seolah-olah Ibu ragu, padahal sebenarnya tidak.
Itu saja mungkin saran saya, Ibu Sudarsi ya. Untuk selebihnya, menurut saya sudah sangat luar biasa. Oke, bagaimana pendapat Ibu mendengar Oke. semua yang saya sampaikan ini dari hasil pengamatan saya? Oke, setelah saya mendengar hasil pengamatan dari Ibu Devi, eh, apa yang Ibu Devi amati itu juga yang saya rasakan. Seperti tadi, ketika saya menggunakan kata-kata kira-kira itu sebenarnya saya memang tidak ragu-ragu, cuma mungkin karena faktor kebiasaan Iya, betul. Karena menggunakan kebiasaan ya. kata-kata kira-kira itu, jadi terlepas begitu saja. Padahal sudah ada dalam ingatan saya, jangan sampai pakai kata kira-kira, jangan sampai pakai kata kira-kira. Ternyata keceplosan juga dengan kata kira-kira tersebut. Seperti itu. Apa yang Ibu Devi amati itu juga yang saya rasakan selama proses coaching tersebut. Seperti itu, Bu Devi. Berarti kita sepakat Ibu ya dengan hasil dari coaching hari ini ya. Berarti kita punya persepsi yang sama. Kita sepakat dengan apa hasil pengamatan saya dengan perasaan Ibu memang sudah sama Ibu ya. Demikian. Oke Ibu. Iya, Bu Devi. Hmm, sekarang boleh kita refleksi sedikit Ibu ya. Jadi dari hasil proses observasi yang kita jalani tadi, dari pertama pra observasi tadi, kemudian proses Ibu melaksanakan coaching, hingga kita berbincang saat ini membicarakan hasil pengamatan saya, apa yang Ibu sudah dapatkan? Oke, yang saya dapatkan dari proses observasi ini, bagaimana saya nyaman ketika berhadapan dengan Ibu Devi, seperti tidak terjadi seperti saya sedang diinterogasi ataupun tidak terintimidasi dengan kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Devi. Saya merasa apa yang Ibu Devi sampaikan memang sudah seperti itu kenyataannya, tidak mengada-ngada begitu hanya untuk mungkin menyenangkan hati saya, tetapi Ibu Devi sudah uh, saya berhenti, saya tamu jadi saya lakukan dan lain sebagainya. Jika Ibu Devi masih bersedia menjadi observer saya, seperti itu Bu Devi. Oke, baik Ibu. Baik. Jadi Ibu Sudarsi berdasarkan tadi refleksi yang telah Ibu Sudarsi buat, rencana tindak lanjut apa ke depan yang Ibu Sudarsi ingin lakukan setelah hari ini, setelah observasi hari ini? Oke, baik Bu, sekali hari ini rencana saya selanjutnya adalah yang berikutnya, bagaimana saya akan terus meningkatkan kompetensi coaching saya, meningkatkan presence saya lagi, kemudian dan untuk lebih lagi meningkatkan kompetensi coaching saya akan terus berlatih menerapkan proses coaching ini di dalam keseharian saya sebagai guru, baik itu kepada anak-anak maupun kepada rekan sejawat saya. Begitu, Pak. Oke Ibu, luar biasa sekali rencana tindak lanjut Ibu ya. Ini akan semakin meningkatkan kompetensi Ibu tentunya dalam hal coaching. Baik, Ibu Sudarsi, saya rasa kita sudah melaksanakan misi kita hari ini dengan baik. Jadi, saya ucapkan selamat untuk Ibu Sudarsi dan tetap semangat, terus semangat untuk meningkatkan kompetensi Ibu Sudarsi dalam hal coaching. Saya selalu hadir untuk Bu Sudarsi sebagai support ya. Ibu Sudarsi silahkan bertemu dengan saya kembali kapanpun Ibu Sudarsi inginkan saya untuk dapat berbincang-bincang atau melakukan observasi selanjutnya. Terima kasih Bu Sudarsi. Oke, baik Bu Devi, saya yang berterima kasih karena Ibu Devi sudah bersedia mengamati saya dalam proses coaching ini. Terima kasih sekali lagi Bu Devi. Ya baik Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang Ibu.
Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Sehat selalu, Bu Deti.